Peringatan Orang Kudus tanggal 31 Oktober, Santo Alfonsus Rodriguez, suci dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Orang kudus dari Spanyol ini lahir 1553. Ia mengambil alih usaha jual beli kain wol milik keluarganya ketika usia 23 tahun. 3 tahun kemudian ia menikah. Tuhan mengaruniakan kepada Alfonsus dan Maria, istrinya, 2 orang anak. Tetapi banyak penderitaan yang kemudian datang menimpa Alfonsus. Usahanya mengalami kesulitan. Putrinya yang masih kecil meninggal dunia, disusul oleh istrinya. Sekarang pengusaha ini mulai berpikir tentang apa yang kira-kira dirancangkan Tuhan baginya. Dari dulu Alfonsus adalah seorang Kristen yang saleh, tetapi sekarang ia menjadi lebih saleh lagi. Ia berdoa, bermati raga, dan menerima sakramen-sakramen lebih banyak dari sebelumnya. Ketika usianya menjelang 40 tahun, putra Alfonsus, satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga kecilnya, juga meninggal dunia. Sungguh Alfonsus menjalani hidup dalam penderitaan yang sangat hebat. Namun ketegaran iman Alfonsus sungguh luar biasa. Tidak pernah sekalipun ia mengumpat dan menyalahkan Tuhan akan hidup yang harus dijalaninya. Ia bukannya membenamkan diri dalam kesedihan, tetapi justru semakin khusyuk berdoa serta berpasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Setelah semua keluarganya meninggal, Alfonsus kemudian menjual segala miliknya dan membagi-bagikannya kepada kaum miskin papa. Ia lalu menuju sebuah biara Yesuit dan mohon diizinkan untuk bergabung. Namun untuk dapat masuk biara, Alfonsus diberitahu bahwa ia harus belajar dari awal terlebih dahulu. Jadilah Alfonsus kemudian pulang dan kembali bersekolah. Alfonsus kembali mengalami hidup yang sangat sulit. Di sekolah anak-anak kecil menertawakan Alfonsus karena ia harus meminta-minta untuk bisa bertahan hidup. Sebab ia sudah tidak punya apa-apa lagi dan ia tetap harus bersekolah. Demikianlah setelah lulus pendidikan, Alfonsus akhirnya diterima sebagai frater dan diberi tugas sebagai seorang penjaga pintu di sebuah seminari Yesuit. Sebuah tugas sederhana yang dijalaninya dengan penuh sukacita selama lebih dari 40 tahun. Walaupun hanya bertugas sebagai seorang penjaga pintu, namun kerendahan hati dan kesucian batinnya menyentuh hampir setiap orang yang berkunjung seminari tersebut. Senyum hangatnya yang khas selalu menyapa siapa saja yang melewati pintu yang ditungguinya. Frater yang itu bukanlah seorang manusia, ia seorang malaikat. Demikian kata superior biara mengenai frater Alfonsus bertahun-tahun kemudian. Para imam yang mengenalnya selama 40 tahun tidak pernah mendapatinya mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Kebaikan hatinya, ketaatan, dan kesederhanaannya telah diketahui semua orang. Satu kali semua kursi dalam biara, bahkan juga kursi-kursi dari kamar tidur, dipergunakan untuk suatu devosi 40 jam. Karena suatu kesalahan, kursi frater Alfonsus tidak dikembalikan kepadanya hingga tahun berikutnya. Namun demikian, ia tidak pernah mengeluh ataupun membicarakan masalah tersebut kepada siapapun. Selama masa hidupnya yang panjang, Santo Alfonsus harus menaklukkan pencobaan-pencobaan yang berat. Selain itu, ia juga mengalami penderitaan jasmani yang menyakitkan. Bahkan pada saat ia terbaring mendekati ajal, ia harus melewatkan setengah jam lamanya bergumul dengan penderitaan yang luar biasa. Kemudian sesaat sebelum wafat, ia dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ia mencium salibnya dan memandang teman-teman sebiaranya dengan penuh kasih. Santo Alfonsus wafat tahun 1617 dengan nama Yesus di bibirnya. Santo Alfonsus, doakanlah kami.